mengasah pisau, mengasah beduk di depan sapi yang mau disembelih. Itu kan berarti tidak berkewanan. Itu enggak syar'i, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi. Faman ittara ghaira baghi wa la 'atin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Bersyukur pada Allah kesempatan sore atau malam hari ini saya dapat bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu jamaah tamasya. Dulu ketika saya membaca flyer ini sempat mesam-mesem. Ini pasti yang menyelenggarakan anak-anak muda, karena namanya seperti mau diajak kemana gitu ya. Tapi jebulnya dalam kurung taklim malam Sabtu, gitu. Disingkat tamasya. Tapi ini memang menarik karena saya mendengar ini sudah berjalan belasan kali. Nah, itu. Oh, malah puluhan kali. Nah, berarti ratusan kali belum ya, Pak? Nah, karena susah memang di era seperti sekarang ini istiqomah itu menjadi barang yang langka. Ada hujan, nggak ada hujan, ada panas, ada terik, berapapun orangnya tetap jalan itu menjadi suatu hal yang sangat langka di era ini. Ya. Kebetulan saya juga sekretaris PCM, Pak. Itu rutin 2 minggu sekali. Nah, ya banyak, kadang tidak banyak juga jamaahnya, itu tidak masalah. Karena tidak persoalan masalah orangnya, tetapi etikat kita untuk menuntut ilmu itulah yang dinilai Allah. Man salaka tariqan, gitu ya, yaltamisahu ilman sahhalallahu bilal jannah. Barang siapa yang mudah atau memudahkan atau memperingan jiwa langkah untuk menuju ilmu, Allah akan permudah dia dalam masuk surga. Gitu. Jadi saya ini berhadapan dengan para ahli surga karena bapak-bapak sudah tahun kedua tetap istiqomah, ini gitu ya. Dan kajian malam Sabtu, apalagi ba'da maghrib ini paling berat. Karena apa? Ini malam-malam akhir pekan. Ya, ini coba lihat, mal-mal penuh semua akhir pekan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, ya malah ngaji di sini, ya, gitu. Nah, ini kan berarti sudah nggak butuh mal, ya, sudah nggak butuh jalan-jalan. Karena di sini sudah ada tamasya, gitu ya, taklim malam Sabtu. Baik, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini saya memang diminta untuk bersilaturahim di hadapan Bapak Ibu jamaah dengan menyerahkan sepenuhnya temanya kepada saya. Nah, saya berat. Ustadz Fakih bilang ke saya, temanya terserah Ustadz Rahmati. Ya baik, kalau begitu saya mengambil tema tentang tadi kurang halal, ya. Titik kritis halal pada sembelihan hewan. Sekali lagi, titik kritis halal pada sembelihan hewan. Nah, nanti makalahnya akan saya kirim ke Ustadz Fakih biar di-share jamaah. Nah, yang dimaksud titik kritis halal itu artinya apa? Bahwa sembelihan itu jangan dikira semuanya halal kita makan.
Walaupun yang disembelih itu adalah barang yang halal, hewan yang halal. Kok bisa? Karena proses penyembelihannya tidak halal. Itu. Nah, kan kita lihat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena waktunya kan nggak banyak ya. Mungkin nanti juga ada yang jawab. Nah, slide pertama saya menyampaikan bahwa ciri utama manusia bertakwa itu satu, seseorang yang kuat hubungan vertikalnya dengan Allah. Itu manusia bertakwa. Yang kedua, harmonis dengan sesama. Nah, yang kedua ini saya jelaskan lain waktu kalau diundang lagi. Nah, itu. Jadi berseri ya Ustadz Fakih. Dalam kurung ngarep.com. Nah, itu ya. Nah, kita akan bahas masalah yang pertama saja. Ada 37 slide, mungkin agak percepat saja. Bagaimana kita ini manusia muslim ini kuat hubungan kita dengan Allah, vertikal kita. Ini yang akan kita jelaskan. Nah, ini bisa kita baca dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini kami kira sudah hafal. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Sugeng Pak Wir. Izin. Nah, jadi penjelasan dari ayat ini, Ibu dan Bapak, keyakinan yang kokoh dapat dibuktikan dengan menyatunya antara ikrar dan perbuatan. Sekali lagi, hubungan vertikal kita kepada Allah itu kuat. Itu bisa dibuktikan antara ikrar dan perbuatan itu selaras. Antara yang diucapkan dan dilakukan itu sama. Meyakini semua hukum-hukum dari Allah tanpa memilih dan memilah. Jadi apapun ketetapan dari Allah, samina wa ta'na. Termasuk dalam hal pangan. Seorang muslim harus taat atas ketentuan Allah mengenai halal dan haram. Kadang di era ini Ibu dan Bapak susah menurut kita untuk mengatakan halal dan haram. Kadang-kadang keplentot halam kan gitu ya. Nah, tidak halal, tidak haram tapi halam gitu ya. Perpaduan antara halal dan haram menyatu menjadi satu. Karena apa? Susah. Bahkan ada stigma di masyarakat. Nyari barang yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Kita sebagai seorang muslim yang kuat vertikal kepada Allah nggak boleh mengatakan begitu. Yang haram it's haram, yang halal just haram, harus gitu. Mana yang boleh dimakan dan mana yang tidak boleh dimakan karena keharaman. Ini harus jelas. Dan ini problema kita di era ini. Saya katakan problema kenapa Ibu dan Bapak kalau nanti tidak Semarang ada satu mall, saya tidak berani mengatakan ya Bapak Ibu, mall kecil begitu yang baru dibuka, mall buah. Nanti pelan-pelan Bapak Ibu lihat barang-barang itu, produk itu banyak impornya yang dari Singapura dan Malaysia. Bapak Ibu hati-hati ya, ada produk-produk di situ yang tidak ada labeling halalnya. Nah, kalau sudah begitu, itu cobaan bagi kita. Nah, kita harus mengecek betul apakah itu ada istilah E471, E472, E475 tidak. Emulsifir itu tanda bahwa proses-proses mengemulsinya itu mesti ada penggunaan enzim tertentu. Kalau pakai 71, E71, E72, 75 berarti ini pakai enzim babi. Nah, itu kalau kita agak jeli nanti Bapak kami aturi pirsa Ibu-ibu. Di mana itu? Nah, kalau jual babi langsung jelas, tapi kalau seperti itu nggak ada label halalnya dan itu jelas dari Singapura dan Malaysia ada. Itu yang tidak ada label halalnya. Oh, itu kalau kita tidak hati-hati
ya, murah tapi sampai rumah kita makan, berarti kita mengonsumsi barang yang haram. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf 157, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yukhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Panjang sekali ayat ini. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar. Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi menurut ayat ini, kita melihat bahwa menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi yang buruk itu tugas Rasulullah. Maka ketika Rasulullah mengatakan ini haram, ini halal, ya kita sami'na wa ata'na. Itu. Menurut ulama tafsir bahwa penyebutan halal sebelum thayyibat ditafsirkan bahwa halal itu lebih utama daripada thayyib. Nah, atau bisa juga dipahami bahwa penyebutan halal dan thayyib sesuai tafsir sebelumnya, thayyib mengikuti yang halal. Maka sesuatu yang halal sudah pasti thayyib. Tapi sesuatu yang thayyib belum mesti halal. Contoh, babi halal apa haram, Bapak Ibu? Haram. Babi guling, di apa itu namanya itu ya? Di sate begitu, dimasak sangat lezat, itu tetap haram. Tapi thayyib, ya haram tapi thayyib. Kenapa? Karena dalam proses masaknya bagus sekali. Ya, coba nanti kalau Bapak Ibu mengamati YouTube cara masak babi guling. Nah, saya ngajar teknologi pangan soalnya Pak di sana. Ngajar Islam dan teknologi pangan. Jadi saya harus mengamati bagaimana cara memproduk babi guling. Nah, kalau proses produksinya bagus sekali, tapi tetap haram. Jadi itu haram tapi thayyib. Nah, yang halal dan thayyib, nah contohnya ini. Bagi saya yang saya nggak punya penyakit kolesterol, ini halal dan thayyib, gorengan. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya kolesterol, wah ini halal tapi kurang thayyib. Begitu kira-kira. Ibu-ibu masak sayur bayam pagi hari jam 6, malam jam 10 berani makan nggak? Tidak, kenapa Bu? Ayo rape, kan begitu tuh jawabannya. Itu halal tapi tidak thayyib, begitu. Nah, yang halal itu mestinya thayyib, tetapi thayyib tidak mesti halal, kira-kira begitu. Jadi sayur bayam jam 6 selesai dimasak malam hari itu tidak thayyib, tapi halal. Pecel pagi hari belanja di malam hari itu halal tapi tidak thayyib. Karena apa? Basi kan gitu. Nah, jadi itu proses logika halal dan haram. Kalau dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 173 yang tadi kami sebut, jenis makanan yang diharam jelas sekali. Ya, innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah.
Faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Kami kira ayat ini sudah sangat mafhum. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih ya tidak disebut nama Allah atau disebut nama selain Allah. Itu. Jadi yang diharamkan itu lebih sedikit daripada yang dihalalkan. Di ayat ini hanya berapa? 1 bangkai. Bangkai itu bahasa pasarnya itu namanya tiren, Pak. Ya, tiren. Mati kemarin. Murah apa mahal? Murah. Ibu-ibu yang sering di pasar itu paham. Ini tiren, itu tidak, itu paham. Tidak bangkai. Ibu-ibu mesti nggak pernah mendengar pedagang-pedagang ini bangkai nggak mungkin. Mesti apa? Ini tiren, begitu. Mati kemarin. Ya. Yang kedua darah. Kalau di pasar namanya apa? Saren. Itu. Ya, orang Jawa, orang sana selatan sana dideh. Dideh juga ibu dan bapak bisa lihat di mana? Di warung-warung makan hek. Itu hati-hati. Di hek itu yang apa kucingan itu hati-hati. Banyak juga yang dijual dideh. Ya, dideh. Dideh itu darah sapi yang kemudian dipanaskan ya sampai kemudian mendidih, kemudian ditiriskan, kemudian dipotong. Ya, dipotong ya sebesar tahu-tahu inilah. Gitu ya. Nah, mau dimasak apa itu enak sekali katanya orang-orang yang makan. Saya belum pernah. Nah, dideh ya. Kemudian daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Atau disebut nama ya, disebut nama selain Allah itu artinya bisa 2 makna. 1 memang tidak membaca basmalah. Yang kedua peruntukannya itu tidak untuk sedekah kepada Allah. Contoh mohon maaf misalnya untuk sesuatu hal yang ya seperti misalnya untuk kirim-kirim sesuatu ya di bawah pohon ya. Nah, kemudian perempatan kanggo simbahe kan gitulah, itu hati-hati. Saya masih ingat, mohon maaf ini sensitif tapi perlu saya sampaikan. Saya masih ingat kecil, mungkin mohon maaf sekecil-kecil adik-adik ini, ketika bapak saya kendurian di kampung saya dulu itu, bapak saya kendurian ya ikut, tapi ketika sampai rumah ayamnya diambil. Sekali lagi ayamnya diambil, mesti itu. Terus dibuang, dikasihkan kucing. Loh Pak, ayamnya kok dibuang? Ora usah. Kalau panganan segone. Ayamnya ora usah, ben kucing wae. Ya saya nangis. Loh sing paling enak itu ayamnya. Itu. Nah, semakin lama saya ngaji di Solo baru paham. Gitu. Ora apa-apa mangan sego kendurian, ning aja dagingnya gitu ya. Nah, saya baru paham, ini sensitif, tapi kami kira penting. Ya. Sampai hari ini saya belum pernah makan daging kendurian, karena bapak saya ketika ikut kendurian, ayamnya diambil, dibuang, kasihkan kucing. Nah, saya dibolehkan makan nasinya. Itu. Nah, perspektif bapak saya saat itu menjelaskan bahwa itu bukan untuk Allah. Nah, ini mohon maaf sensitif ini ya. Nah, kami kira ini jamaah ini homogen, jadi perlu saya sampaikan. Tapi mohon maaf ini keluar tidak? Ya. Oh kecil ya sudah. Soalnya sensitif. Ya. Nah, saya tidak melakukan pembid'ahan Pak ya, tapi ini penting ya. Kami kira penting. Itu bagian dari menafsiri ayat itu. Nah, dalam ayat ini termasuk juga haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang tadi saya katakan bahwa menyebut nama tetapi bukan untuk Allah itu ya. Nah, itu hal yang sangat sensitif tetapi memang harus penting kita sampaikan. Nah, kita melihat bahwa di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang perintah Allah mengenai makanan-makanan haram itu ada kebalikan pemahaman yang harus kita pahami. Bahwa ternyata Allah itu meminta kepada kita
tetap istiqomah memakan barang yang halal supaya dalam tubuh kita itu sehat. Ya. Saya ada makalah sebenarnya tentang babi, ya, 85 halaman. Nah, tapi tidak mungkin saya sampaikan. Ya. Itu di kuliah anak-anak itu, mahasiswa Tekpang. Babi itu ibu dan bapak, itu proteinnya paling luar biasa, nggak ada yang nandingi babi itu. Ya. Jadi protein yang paling paling gampang diperoleh dari semua hewan, ya, itu babi. Dan semua apapun dalam tubuh babi itu nggak ada yang nggak bermanfaat. Ibu sebut kulit dalam dunia kedokteran itu dipakai untuk apa, ibu dan bapak? Sekarang itu nempel, ya, nempel ketika ibu-ibu ini sesar, ya, ibu-ibu yang melahirkan itu ditempel pakai kulit itu kedokteran. Atau juga dipakai dalam dunia industri untuk sepatu, untuk tas, itu kulit babi. Tulang babi itu dipakai untuk dunia industri. Sebagai apa? Pernak-pernik pariwisata. Di Bali itu sudah di mana-mana, hati-hati kalau beli. Ya, ibu dan bapak, jangan-jangan kita bawa pulang dari Bali pernak-pernik itu sebenarnya tulang dari babi. Tulang. Tadi kulit, tulang. Daging kita sudah tahu semuanya. Bahkan mohon maaf, selongsong usus babi itu dipakai untuk apa kalau di barat? Dipakai untuk proses apa? Wadah dari kapsul obat. Itu. Dan juga dipakai untuk jahit bekas luka. Itu paling cepat. Hati babi dipakai untuk transplantasi ketika seseorang itu penyakit liver dan harus dipotong livernya. Di Cina, di Eropa itu sudah biasa. Transplantasi organ hati manusia yang rusak itu dipakai dari hati babi. Karena paling resipien manusia itu paling bisa menerima dari hati babi. Nah itu. Terus apa lagi? Oh ya, bulu. Ibu-ibu hati-hati kalau nguas kue. Ya, beli kuas di toko material. Ya, hati-hati Bu. Kalau itu jerabu-jerabu tidak rapi, hati-hati Bu. Itu mungkin bulu babi. Karena paling murah. Dan ekspor Indonesia ke luar negeri tahun 2022 itu mencapai sekitar 3 sampai 4 triliun bulu babi. Ya, ke Eropa. Nah, gimana cara membuktikan kuas itu ini pakai bulu babi atau karet? Ibu-ibu, bapak-bapak beli kuas di toko material, dibakar sedikit. Kalau kretek-kretek baunya itu seperti rambut kita, berarti bulu babi. Karena rambut kita itu hampir sama bulunya, baunya dengan rambut babi. Bapak bisa coba besok beli kuas di toko bangunan, nanti dibakar. Kalau kretek-kretek baunya seperti rambut kita, berarti itu bulu babi. Tapi kalau diredek berarti plastik. Nah, ibu-ibu kalau nguas kue bolen, ya, itu hati-hati. Dibakar dulu. Jangan-jangan itu kuas terbuat dari bulu babi. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, ternyata memang halal itu penting, ya. Nah, urgensinya apa kita berhalal dalam makanan? Makanan halal sebuah keniscayaan bagi setiap muslim. Karena memang Allah juga perintahkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 88 berbunyi, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Juga dalam surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghaira mukhillis syaidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagi binatang ternak kecuali yang dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Jadi memang
halal itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ada satu hadis yang cukup familiar. Rasul pernah bersabda bahwa mencari makanan yang halal adalah kewajiban bagi setiap muslim. Rasul juga pernah bersabda, perbaiki makananmu, niscaya Allah akan mengabulkan doamu. Jadi ada hubungan Bapak Ibu antara doa kita dengan makanan yang kita makan. Nah, bahkan Rasul juga pernah bersabda, betapa banyak orang yang rambutnya kusut, pakaiannya lusuh karena melakukan perjalanan jauh, makanannya haram, pakaiannya haram, dan hidup dari barang yang haram. Kemudian dia mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, mana mungkin, kata Nabi, doanya bisa dikabulkan. Jadi kesimpulannya dari ayat dan hadis-hadis itu bahwa setiap muslim memang harus mengonsumsi barang yang halal. Ketika kita mohon maaf kemasukan barang yang haram, maka konsekuensinya sebagaimana Rasul katakan, doa kita susah terkabul. Maka kita harus evaluasi, jangan-jangan kita mendoakan orang tua kita, anak kita supaya soleh solihah, kok susah terkabul, jangan-jangan mengonsumsi barang yang haram. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, ada beberapa kaidah fikih terkait makanan dan minuman. Yang pertama, semua yang bersifat najis haram untuk dimakan atau diminum. Khamr termasuk najis, maka tidak boleh. Dan kalau kita lihat khamr itu pengharamannya 3 tahap. Ya Bapak Ibu, 3 tahap. Tahap pertama mengabarkan bahwa khamr itu dosa besar, tetapi masih ada manfaatnya. Itu. Ya. Kata Allah, dosanya wa akbaru min naf'ima. Jadi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, tahap kedua, tidak boleh sholat ketika seorang mabuk. Ya, gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, ya. Janganlah engkau sholat, ya, la taqrabus sholah wa antum sukar. Hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi janganlah engkau sholat sedangkan kamu sedang mabuk, sehingga engkau mengetahui apa yang engkau ucapkan. Kejadiannya pernah satu ketika Ali bin Abi Thalib itu melihat ada sahabat yang ngimami sholat, dan bacaan ayat yang dibaca itu surat Al-Kafirun. Ya, dan saat itu sedang mabuk karena memang belum ada pengharaman khamr. Wah, bulat betul Pak WR. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Kan begitu ya. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Rampung enggak kira-kira kalau itu? Pendem, kan ora rampung. Muter-muter akhirnya Ali datang, ditariklah imam itu ke belakang, digantikan Ali. Turun ayat itu. Saat itu Rasul tidak berani mengharamkan ibu dan bapak, karena memang Allah belum mengharamkan. Rasul itu kan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Rasul menghalalkan apa yang Allah halalkan. Sebagaimana ayat tadi kami baca di depan tadi. Jadi ketika Allah belum mengharamkan khamr, maka khamr ya agak najis. Itu. Bahkan Umar bin Khattab dalam kisahnya ibu dan bapak, beliau itu mau nyimpan khamr-khamr yang dari Romawi, kelas wahid itu. Umar bin Khattab, dan itu pemabuk berat. Gitu, jangan dikira orang-orang sekarang kalah dengan Umar. Dan itu kan whisky brandinya dari Romawi. Kalau Romawi sekarang berarti Itali. Nah, dari Romawi dari Itali sana. Nah, ketika ayat yang terakhir pengharaman khamr turun, kan begitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu, kan gitu ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru, ya gitu. Wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibu. Jadi sesungguhnya khamr, judi, azlam, rijsun min amali syaiton. Jadi judi, khamr, mengundi nasib itu termasuk
perbuatan setan. Jauhilah, kan kata Allah begitu. Dari ayat itu apa yang terjadi? Peristiwanya mengerikan. Setelah itu Umar bin Khattab dan para sahabat dalam kisahnya memecahkan botol-botol khamrnya, sehingga jalan-jalan di Madinah itu banjir khamr. Itu. Jadi ya kita bisa bayangkan itu ya. Betapa taatnya para sahabat kepada Allah ya, pada hukum-hukum tadi itu. Jadi ketika ayat turun melarang khamr, sahabat-sahabat langsung mengambil botol-botol minuman keras, kemudian memecahkannya di jalan-jalan. Dan ini kami kira bisa menjadi contoh ketaatan para sahabat itu terhadap hukum-hukum dan ketetapan dari Allah. Jadi semua yang bersifat najis itu haram untuk dimakan dan diminum. Yang kedua, manakala bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan yang mana? Yang haram. Ya, itu. Contoh. Ya, contoh ini. Ibu-ibu ngolak ya. Ngolak pisang. Itu ya, buka puasa ngolak pisang. Kemudian ada ayam yang nengkreng. Ya, yang nengkreng di situ kemudian mengeluarkan tembelek. Nah, gitu ya. Plung. Nah, gitu kira-kira. Ya, kira-kira ibu-ibu tega enggak? Diambil itu tembeleknya sidik tok. Habis itu kemudian masih sekuali kok eman-eman. Nah, gitu. Dimenangkan yang kemana? Yang haram. Beno tembelek sidik, tapi itu kemudian nyemplung di dalam kolak. Ya, mohon maaf, kita menangkan yang haram. Gitu ya. Supaya apa? Kita terhindar dari keharaman itu. Nah, jadi jangan dimenangkan yang halalnya. Allah mau sidik tembelek aja kok, diambil aja, kemudian buka puasa. Nah, itu ya nggak bisa. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, apabila banyaknya bersifat memabukkan, maka sedikitnya juga haram. Jadi al-khamru qaliluhu haramun wa katsiruhu haramun. Ini kaidah fikih yang memang harus kita garis bawahi. Nah, beberapa slide berikutnya ini tentang titik kritis saat melakukan penyembelihan hewan kurban. Nah, kita betul Mas pembawa acara tadi bahwa ini sudah mulai Dzulhijjah. Nah, berarti memang waktu-waktu Idul Kurban sudah diambang pintu. Nah, dan disitulah kita sebagai umat Islam mengikuti syariat Ibrahim ya. Nah, itu kita melaksanakan udhiyah atau penyembelihan hewan kurban. Ya. Menyembelih dalam syariat Islam adalah langkah melenyapkan roh binatang dengan cara memotong leher, kerongkongan dan tenggorokan serta dua urat nadi dengan alat yang tajam. Sekali lagi saya ulang, menyembelih dalam syariat Islam adalah langkah melenyapkan roh binatang dengan cara memotong leher, kerongkongan dan tenggorokan serta dua urat nadi. Nah, dengan alat yang tajam. Jadi kalau saya pernah ngikuti itu, kalau ayam itu gampang, kalau sapi itu 5 itu akan mudah, 5 kira-kira segini ini ya. Nah, kemudian ditekan, nah, itu akan muncul urat nadi, kemudian Bapak, ya, kan kelihatan di sini. Kalau ayam gampang, ya, tapi kalau sapi itu yang berat, kambing juga gampang, yang berat sapi. Ya. Jadi sekali lagi saya ulang, menyembelih dalam syariat Islam adalah langkah melenyapkan roh binatang dengan cara memotong leher, kerongkongan dan tenggorokan serta dua urat nadi dengan alat yang tajam, kecuali gigi dan tulang atau cara lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Jadi nggak boleh giginya itu rusak, nah, gitu ya. Karena memang yang harus kita potong itu bukan gigi, bukan mulut, tetapi kerongkongan. Nah, binatang yang tidak disembelih hukumnya haram karena status binatang itu sama dengan bangkai. Itu. Nah, rukun menyembelih. 1, penyembelih beragama Islam, nah itu nggak boleh ini. Dalam beberapa kasus itu kadang kita itu melihat bahwa terus bagaimana Pak kalau makan di ayam-ayam yang mungkin mohon maaf ya status kehalalannya itu dipertanyakan gitu ya, karena menyembelihnya pakai mekanik.
Nah, di Eropa itu menyembelihnya pakai mekanik, Pak. Tapi kalau di Australia, ya, informasi yang kami dapatkan dari beberapa kawan di sana itu, walaupun pakai mekanik, tetapi penyembelihnya itu biasanya diambilkan dari orang-orang Arab Saudi. Dan mereka mendapatkan sertifikat profesional dan islami dalam menyembelih. Nah, itu mekanik, Pak. Jadi ayam begitu ribuan, ya mereka membaca syahadat, membaca bismillah, tapi ribuan, begitu. Nah, kita ini yang kadang-kadang sebagai negara muslim ini, mohon maaf, ya, di Eropa, di mana-mana itu belum dipercaya. Ya, walaupun kita itu 80% beragama muslim. Kenapa? Karena kita memang tidak punya sertifikat halal. Nah, di Indonesia ini yang sudah laku, ya, sertifikat mengikuti penyembelihan halal itu di ITB, di Masjid Salman. Jadi sertifikat yang diperoleh dari situ itu bisa laku di perusahaan-perusahaan pemotongan hewan atau RPH. Nah, cuman memang antri untuk kemudian ikut sertifikasi halal dalam penyembelihan itu. Kalau di ITB, Masjid Salman. Nah, jadi kalau mungkin masjid sini mengadakan itu ya untuk internal tidak apa-apa, tapi kalau di perusahaan-perusahaan pemotongan hewan mungkin belum laku kan begitu ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang kedua, binatang yang disembelih, binatang yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara memperolehnya, bukan hasil mencuri atau menipu. Ini yang kedua. Alat penyembelih harus tajam agar dapat mempercepat proses kematian binatang dan tidak terlalu menderita sewaktu menyembelih. Ibu dan Bapak, sekarang ini di Eropa itu juga ada perdebatan dan bahkan beberapa jurnal ilmiah bisa nanti diamati. Bahkan itu sejak tahun 90-an tentang stunning. Oke. Apa itu stunning? Stunning itu pemingsanan. Jadi sapi sebelum disembelih itu disuntik sesuatu biar pingsan. Nah, itu perdebatan di ulama-ulama itu. Karena stunning itu sebenarnya membantu hewan untuk nyaman. Tetapi hasil penelitian ternyata stunning itu satu, sejatinya hewan itu justru malah sangat sakit ketika disembelih. Itu kalau dipingsankan terlebih dahulu. Yang kedua, darah yang keluar itu tidak cepat sebagaimana ketika sapi atau hewan yang disembelih normal. Maka terjadi perdebatan antara faktor kenyamanan bagi hewan, tetapi proses kesariannya itu juga diperdebatkan. Karena satu, darahnya tidak langsung keluar sebagaimana kita menyembelih ayam, kambing atau sapi yang tidak dipingsankan. Itu. Nah, yang keempat, rukun menyembelih, tujuan menyembelihan itu untuk Allah, ya, bukan untuk yang lain-lain, ya, acara-acara kemusyrikan dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa tuntunan cara menyembelih syar'i sebagaimana dalil-dalil yang kuat. Satu, menggunakan pisau yang tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Hal ini berdasarkan hadis dari Sa'ad bin Aus radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan ihsan dalam segala macam hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan. Dan jika kalian menyembelih, maka menyembelihlah secara ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelihannya. Ibu dan Bapak, kalau kita lihat, mohon maaf, di kampung halaman saya dulu, anak-anak itu memperlakukan kambing yang mau disembelih itu dipupuri, ditumpaki, digaya seneng-seneng gitu. Sing seneng kira-kira kambingnya mau wangi, kambingnya sedih apa ora? Sedih. Salah, berdasarkan hadis ini, yang disenang-senangkan siapanya? Kambingnya atau hewannya. Nah, caranya bagaimana menyenangkan itu? Apa dipupuri? Kan begitu. Apa dierek-erek ke kampung? Tidak, tapi diberi makan. Itu, ya. Diberi makan sehingga kambing itu merasa nyaman. Itu. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pisau yang untuk menyembelih itu harus betul-betul tajam.
Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mohon maaf ya, suatu tempat saya nggak perlu cerita. Itu masya Allah sampai kemudian hewannya itu nggak segera putus, dia kekek Pak. Itu karena apa? Karena alatnya itu bendonya itu tidak tajam. Akhirnya diganti orang, wes kene, gitu itu belum putus. Wes kene aku. Nah kalau sudah seperti itu, ini menyiksa. Nah ini bahaya. Dan itu termasuk dalam hadis ini tidak ihsan. Jadi ihsan itu dalam penyembelihannya harus pres, gitu ya. Kemudian yang kedua alat untuk menyembelihnya itu betul-betul harus tajam. Yang kedua, baiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang mau disembelih. Gitu Bapak Ibu, ya Bapak-bapak terutama panitia Idul Kurban, mengasah pisau, mengasah beduk di depan sapi yang mau disembelih. Itu kan berarti tidak berkewanan. Itu enggak syar'i, ya. Ya, hal ini dapat membuat hewan yang akan disembelih takut sebelum disembelih. Ya. Hal ini didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, Rasulullah memerintahkan agar mengasah pisau tanpa memperlihatkan kepada hewan. Nah ini, jadi nggak boleh. Kalau mengasah sebaiknya di mana? Ya di rumah, gitu. Di rumah atau di tempat khusus. Kami melihat Bapak Ibu, ya terutama mohon maaf jagal-jagal itu loh. Kan begini ya, membawa apa itu namanya? Asah tapi yang panjang Pak, apa itu namanya? Iya, gerindro. Ya di depan kambing. Memperlihatkan pisaunya, ini sejatinya melanggar syariat. Itu ya jelas kambingnya ya takut sebelum berjuang kan begitu. Nah ini nggak sesuai syariat. Itu yang ketiga, menghadap kiblat. Jadi hewannya itu dihadapkan kiblat. Jadi kalau ini misalnya barat berarti kepalanya ya itu ke arah barat. Selatan betul ya, selatan. Jadi begini ya, yang ada ke sini itu kaki kiri kita itu menempel leher ya, kan begini. Jadi itu penting ya, jadi menghadap kiblat. Kami kira tidak perlu saya praktekkan Bapak Ibu ya. Nah, itu membaringkan hewan kurban di atas lambung sisi kiri. Lambung itu berarti ini sisi kirinya mana? Kiri itu berarti betul tadi menghadap ke sini, ya gitu. Sehingga kaki kita itu menempel di lehernya sapi atau domba. Itu. Kami kira ini sudah bisa dipahami ya, itu. Tapi pokoknya kalau yang kita injek itu kaki menggunakan kaki kanan, berarti itu lambung kanan, berarti enggak syar'i. Begitu. Tapi kalau kaki kiri kita yang injek berarti betul. Ya, pokoknya kaki kirinya hewan itu di bawah. Nah, itu baru betul nanti. Ya. Kan lambung kiri. Nah, berikutnya menginjakkan kaki pada leher hewan. Nah, kalau ini memang harus dipraktekkan ini ya, Ibu dan Bapak. Pak Fakih, nggak apa-apa saya berdiri ya Pak. Nah, begini Bapak-bapak. Ini kira-kira, mohon maaf, nah seperti ini baru betul. Kepalanya di selatan. Ya, selatannya mana Pak? Sana ya. Nah iya, kepalanya di sini. Ya, gini. Ekornya di utara. Ekornya di sana. Karena kaki kiri ini sebagai standar, ya, nginjek lehernya. Nah, lambung itu begini kiri. Nah, bendo itu begini, narik, gitu. Nah, saya diberi mertua saya bendo dari Bandung. Itu narik sekali, set gitu langsung putus. Nah, nanti turun lagi sekali, naik lagi sekali 3 kali, sudah putus 3 urat. Itu. Nah, kemudian membaca basmalah ketika hendak akan menyembelih. Kami kira itu sudah mafhum. Kemudian membaca takbir. Nah ini kadang-kadang tidak dibacakan. Menyebutkan nama orang yang akan menjadi tujuan hewan kurban. Sembelihan hewan kurban. Ini penting Pak. Ya, dibacakan nama-nama orang yang ikut di situ. Kalau itu sapi berarti berapa orang? 7. Kalau kambing
satu. Karena Rasulullah begitu. Ketika Rasulullah itu dibawakan kambing yang besar, Rasul kemudian ketika menyembelih, bismillah takbir, kemudian aku menyembelih untukku dan umatku yang fakir. Menyebut untukku dan umatku menyembelih. Pun juga ketika sapi, Rasul juga begitu. Rasul membaca basmalah, takbir, menyebutkan ini untukku, kan begitu ya, dan juga untuk keluargaku, baru disembelih. Nah ini kami kira penting, jadi menyebutkan nama-nama itu. Maka kan sapi kadang-kadang dikalungi itu Pak, nama-nama itu. Nah itu. Nah berikutnya menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami hewan. Itu tadi. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan atau dua urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Ya, kerongkongan, tenggorokan dan dua urat dalam leher itu telah terpotong dengan pasti. Nanti ada urat dua Pak. Makanan, ya ini makanan, kemudian di sini napas, ya di sini ini darah. Nah ini tengah ini kan makanan. Tiga-tiganya diambil begini, potong, tarik. Nah itu. Nah, kemudian dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Ya. Jadi ini nggak boleh ya. Kadang kita melihat matinya hewan itu bukan karena disembelih, tapi justru karena dipatahkan lehernya. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, kemudian yang terakhir, hal-hal yang makruh saat menyembelih. 1. Menyembelih sampai putus lehernya, itu nggak boleh. Kan kita pernah melihat YouTube, ya, itu menyembelih sampai putus lehernya, itu makruh, nggak diperbolehkan. Nah, kemudian menyembelih dengan alat tumpul, dan yang ketiga menguliti atau memotong-motong hewan sebelum nyawanya hilang. Contoh, pengen sate, sop buntut kambing yang masih hidup dipotong, dimasak, kemudian diperban, kambingnya disuruh jalan lagi, itu nggak boleh. Ya, itu tidak manusiawi ya, tidak punya peri kehewanan. Ya. Pengen sop kaki kambing, misalnya gitu, kaki sebelah kiri dipotong, diperban, nah kambing dilepas lagi, itu nggak boleh itu. Ya. Nah, terakhir, semoga kita terhindar dari proses penyembelihan yang makruh, apalagi haram, sehingga idul kurban yang kita lakukan akan halal dan laki thayyib. Semoga Allah meridhoi apa yang kita perjuangkan. Kami kira itu. Jika ada pertanyaan kami persilahkan, dan jika tidak ada kami kembalikan kepada moderator. Demikian, nasrul minallah, wabarakatuh qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Rofan Suprapto, SRG MSI, yang telah menyampaikan materi titik kritis halal sembelihan hewan. Barangkali ada hal yang mau ditanyakan dari Bapak, Ibu, Mas, Mbak terkait dengan tema kita pada malam hari ini. Monggo. Salam. Moga Ustaz pakai. Ustaz. Nggih. Penyebutannya sir. Penyebutannya sir. Oh, suami istri. Ya. Baik, ada lagi apa langsung? Ya, J.
terkait penyebutan suami dan istri ya. Kalau melihat dalam kisah Rasulullah, catatan sejarah, Rasul pernah berkorban menyebut satu keluarga untuk satu ekor kambing. Dan bahkan satu ekor kambing beliau katakan, aku berkorban untukmu dan umatku yang fakir, yang tidak bisa berkorban. Nah, ini menandakan bahwa Rasulullah itu menyembelih bukan hanya untuk beliau, tapi untuk kaum yang fakir. Hanya memang terjadi perdebatan terkait mengenai apakah diperbolehkan sembelihan hewan kurban dengan iuran. Ini sampai hari ini belum selesai perdebatan itu. Dengan alasan dengan iuran itu maka akan proses memantapkan keimanan, nah, gitu ya. Maka iuran sekolah, nah itu kalau hanya untuk pembelajaran kami kira tidak apa-apa. Tapi kalau dalam konteks syar'i, ya mestinya satu ekor kambing, kemudian sapi itu 7 orang. Nah, tadi itu kami kira untuk penyebutan tadi boleh penyebutan. Jadi saya Rohmas Suprapto dan ini untuk keluarga saya, boleh. Tanpa harus menyebutkan istri, itu sudah masuk di situ. Nah, tapi kalau by name-nya 7 orang itu kan Rohmat, misalnya ya Ustadz Fakih, ya, kemudian Pak Adi, nah gitu, itu 7. Ya. Nah, ketika si suami menyerahkan itu ini saya dan keluarga saya, begitu. Kan ada serah terima. Nah, saya dan keluarga saya. Jangan saya sendiri. Sapi misalnya, kambing misalnya, ya saya dan keluarga saya, gitu. Nah keluarganya kan namanya keluarga berarti kan yo anak menantu kan masuk di situ. Kami kira itu Ustaz. Ya.